menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Minggu Biasa kelima yang diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 masih berbicara tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sebagai tanda hadirnya kerajaan Allah di dunia ini. Secara umum ada 4 macam jenis penyakit dan tentu ada 4 macam jenis penyembuhannya juga. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin berbicara secara singkat, secara umum tentang 4 jenis penyakit itu dan juga 4 jenis penyembuhannya. Yang pertama, penyakit rohani. Penyakit rohani adalah penyakit yang paling berbahaya. Penyakit rohani disebabkan oleh dosa-dosa kita. Berbahaya karena menyangkut kehidupan rohani seseorang, mematikan seluruh kehidupan rohani seseorang. Boleh kita katakan rohani mati, segala-galanya mati. Hubungan kita dengan Allah menjadi putus. Sarana penyembuhan untuk penyakit rohani adalah pertobatan dan penerimaan sakramen pengakuan dosa. Dengan pertobatan dan penerimaan sakramen rekonsiliasi ini, di samping dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Allah dan sesama dipulihkan. Yang kedua adalah luka-luka batin, yakni menyangkut kehidupan emosional kita, perasaan dan ingatan-ingatan kita akan peristiwa-peristiwa masa lampau yang kita alami sebagai gangguan. Luka-luka batin ini seperti seorang menderita luka-luka fisik akibat peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyakitkan, sulit dilupakan, dan menimbulkan rasa sakit hati, iri hati, benci, dendam, ingin membalas dendam, bahkan keinginan untuk membunuh diri. Hal ini bisa menimbulkan berbagai macam sakit fisik. Sarana penyembuhan untuk gangguan emosional ini ialah doa penyembuhan batin, juga penerimaan sakramen pengakuan dosa, perawatan psikiatris atau psikologis. Kita harus melupakan peristiwa masa lalu yang menyakitkan itu, menerima kenyataan, mengampuni, mencintai kembali, dan memulai sesuatu yang baru. Apakah itu usaha kita, relasi kita dengan sesama, atau relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah sakit fisik. Adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam hal berkenaan dengan fisik seseorang. Misalnya terluka akibat kecelakaan, kanker, tumor, virus, dan sebagainya. Seringkali hubungan penyakit yang satu dengan yang lain sangat erat. Penyakit fisik sering erat hubungannya dengan luka-luka batin. Ilmu psikologi menyebut psikosomatis, yakni sakit fisik yang disebabkan oleh luka batin atau tekanan batin. Karena itu dalam pengobatan dewasa ini tidak hanya menyembuhkan fisik seseorang, tetapi juga menyembuhkan batinnya. Bila seseorang disembuhkan batinnya, maka dia menerima kondisi yang memungkinkan penyembuhan fisiknya. Sebaliknya, bila batinnya tertekan, maka segala macam penyakit bisa mulai timbul. Sebaliknya, penyakit fisik juga bisa menimbulkan penyakit batin karena orang tertekan dan tidak bisa menerima sakitnya. Sarana penyembuhan untuk penyakit fisik adalah doa penyembuhan fisik, sebagaimana yang dilakukan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita
berbagai macam penyakit. Saudara-saudari terkasih, kita semua berdoa di dalam nama Yesus itu dengan penuh iman, mohon kesembuhan untuk berbagai sakit dan penyakit. Jika doa kita sejalan dengan kehendak Tuhan, pasti terjadi. Makanya di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita suatu doa yang indah, yakni jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sarana penyembuhan lain adalah penerimaan sakramen pengurapan orang sakit dan sarana-sarana medis. Yang keempat, penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan roh jahat. Gangguan roh jahat bisa menyangkut bidang rohani, batin, dan fisik. Si jahat terutama mengganggu rohani kita. Si jahat hanya punya satu tujuan, yakni menghancurkan manusia dengan berbagai macam cara. Menipu, memperdaya, mengelabui, mengganggu, menyiksa, menguasai. Dalam homili kali lalu, saya mengutip Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Roh jahat atau iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tujuan setan yang utama adalah supaya manusia kehilangan persahabatan dengan Allah. Sebagai contoh misalnya, setan bisa saja memberikan kekayaan kepada seseorang asal jiwanya mau dikuasai. Demikian juga gangguan emosional dan penyakit fisik bisa disebabkan oleh si jahat. Tentu bukan semua penyakit fisik dan gangguan emosional disebabkan oleh si jahat. Di sini diperlukan apa yang disebut discernment. Sarana penyembuhan untuk penyakit yang disebabkan oleh roh jahat adalah doa pembebasan dari roh jahat atau eksorsisme dari seorang imam yang ditunjuk resmi oleh uskup. Tetapi kita semua bisa mengusir roh jahat itu dengan sakramentalia seperti air berkat, garam berkat, patung, dan salib yang sudah diberkati. Dan itu pasti di rumah-rumah orang Katolik mereka memiliki sarana-sarana itu. Kita bisa juga sambil merciki dengan air berkat atau dengan garam berkat atau sambil memegang salib, kita juga bisa mendoakan doa pengusiran setan secara sederhana dengan berkata, dalam nama Yesus Kristus, saya mengusir engkau, hai roh jahat, dan jangan kembali lagi ke orang ini. Amin, amin, amin. Doa seperti itu kita bisa lakukan. Dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dulu, selama Yesus melakukan pelayanannya, sedikit sekali orang yang disembuhkan, atau sedikit sekali orang yang diusir roh jahatnya. Tetapi justru dia bekerja di dalam diri orang-orang yang percaya. Maka sampai sekarang ini banyak sekali orang-orang yang dibebaskan oleh kuasa-kuasa roh jahat melalui doa-doa pengusiran dari saudara-saudaranya, dari kita semua yang percaya kepada Yesus. Tentu bukan karena kita, tetapi karena kuasa Yesus Kristus itu sendiri yang kita imani dan yang mau bekerja melalui kita. Saudara-saudari terkasih, kita telah melihat secara singkat tentang jenis-jenis penyakit berdasarkan sumbernya dan sarana-sarana penyembuhannya.
Sarana-sarana penyembuhan yang alami seperti obat-obatan dari dokter tentu tetap digunakan. Tetapi kita juga dapat berdoa secara khusus untuk penyembuhan sesuai dengan jenis penyakitnya. Dan untuk penyembuhan keempat jenis penyakit itu diperlukan iman. Iman adalah kunci untuk segala penyembuhan. Bagi yang mau disembuhkan, syaratnya adalah iman. Sedangkan bagi yang mendoakan, selain iman, dituntut juga adanya kasih untuk orang yang didoakan. Sebab dalam doa penyembuhan, seseorang dipakai Tuhan untuk mengalirkan kasih Allah dalam iman. Kalau kita lihat dalam kitab suci, berkali-kali Tuhan menyatakan bahwa iman merupakan kunci penyembuhan itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Misalnya, dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5-13, seorang perwira Romawi yang begitu besar imannya berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Kata-kata ini juga kita doakan sebelum menerima tubuh Kristus dalam misa kudus. Yesus mengatakan kepada perwira Romawi itu, "Iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Dan setelah itu didapati bahwa hamba perwira itu sehat kembali. Atau juga dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21-43, ketika Yesus pergi menuju rumah Yairus, di tengah jalan ada wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan ia berkata, "Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Dan dia menjamah jubah Yesus dengan iman. Kemudian terjadi penyembuhan dan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada banyak kisah dalam Injil tentang penyembuhan karena iman ini. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, Dia bisa memperbaharui hidup kita. Dia bisa menyembuhkan kita. Dia bisa mengubah hidup kita. Iman itu merupakan syarat untuk disembuhkan. Kalau kita tidak mempunyai iman, kita bisa memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tambahkanlah imanku." Saudara-saudari terkasih, bersandar dan percaya kepada Allah memungkinkan Allah memenuhi rencananya di dalam dan melalui umatnya. Kita juga harus percaya bahwa Allah sanggup dan mau menyembuhkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, supaya dapat mengerti iman secara lebih penuh, maka iman dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama, iman persetujuan. Melalui iman ini kita menerima kebenaran-kebenaran dasar ajaran Kristiani. Tetapi jika kita mau sungguh-sungguh menghayati hidup Kristiani kita, maka iman jenis ini saja tidak cukup. Jika kita berhenti pada iman jenis ini, maka iman kita hanya berdasarkan pengetahuan intelektual belaka. Karena itu kita butuh iman jenis yang kedua, yakni iman kepercayaan. Melalui iman jenis ini kita percaya bahwa Allah itu baik, mengasihi dan memperhatikan kita umatnya. Dengan iman ini kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Iman seperti ini juga hakiki. Tetapi Allah menghendaki sesuatu yang lebih daripada jenis iman ini. Karena itu di samping jenis iman yang pertama dan yang kedua, kita membutuhkan juga jenis iman yang ketiga, yakni iman penuh pengharapan.
Melalui iman ini kita sungguh-sungguh berharap kepada Yesus untuk bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Hic and nun, di sini dan sekarang ini. Iman itu berbeda dengan kedua jenis iman lainnya karena sifatnya yang aktif dan dinamis. Iman ini ada kaitannya dengan karunia atau karisma yang diberikan kepada seseorang oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan pada situasi tertentu, di situ dan pada saat itu. Artinya begini, kalau seorang menderita sakit, seorang pendoa memiliki iman yang penuh pengharapan, dan pada saat itu dia berdoa supaya orang sakit itu sembuh, dan atas kehendak Tuhan orang itu menjadi sembuh seketika pada saat itu. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwa kalau besok dia mendoakan seseorang yang sakit dan orang sakit itu pasti sembuh. Belum tentu. Karena apa? Iman itu hanya dalam situasi tertentu sesuai dengan kehendak Allah terjadi pada saat ini, sekarang ini, dan besok belum tentu. Karena apa tadi? Karena sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan untuk masing-masing orang yang sakit itu berbeda. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu pentingnya iman di sini adalah bahwa apa yang dikehendaki oleh orang sakit, apa yang kita kehendaki dari Tuhan supaya terjadi atas kita, sejalan juga dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itulah yang kita sebut juga sebagai mukjizat. Mungkin tentang hal ini kita akan bahas secara terperinci pada kesempatan lain nanti. Saudara-saudara yang terkasih, di samping iman kita juga membutuhkan syarat lain untuk disembuhkan, yaitu yang pertama, kemauan untuk sembuh. Jadi untuk sembuh harus betul-betul ada kemauan, mau berubah. Khususnya dalam penyembuhan batin diperlukan kerinduan untuk sungguh-sungguh berubah. Kalau kita mau sungguh-sungguh berubah, maka kita akan dapat berubah dan Tuhan dapat mengubah kita. Ingat cerita tentang Bartimeus dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat, ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Yesus bukannya tidak tahu bahwa Bartimeus buta dan menginginkan dia sembuh. Yesus tahu itu. Tapi Yesus bertanya kepadanya karena apa? Karena Yesus mau tahu sejauh mana kemauan dan kerinduan Bartimeus untuk sembuh, untuk bisa dapat melihat. Karena itulah Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari terkasih, kiranya bacaan Injil hari ini di mana Yesus berkeliling dan menyembuhkan berbagai macam penyakit meneguhkan iman kita dalam masa pandemi COVID-19 untuk tetap tekun berdoa dan berharap pada Yesus agar pandemi COVID-19 ini segera lenyap dari muka bumi ini. Kita berdoa bagi yang terpapar agar disembuhkan. Demikian juga kita dibebaskan dan disembuhkan dari berbagai sakit dan penyakit yang kita derita. Semoga kehendak kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan terjadi di dalam diri kita berkat
iman kita. Kita tahu Tuhan pasti selalu berkehendak baik untuk kita. Kalau kita percaya itu, kita berharap mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Penyembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada bertolak.